Ya, halo. Halo, Bang. Halo? Ya gimana gimana bang? Udah selesai? Udah, Bang, nih udah dicek nih, Bang nih. Ah, Udah dicek. bisa geser dulu nggak dari situ bang, biar enak kita ngobrolnya bang. Oke, oke, oke. Bentar saya keluar dulu deh. Jangan sampai percakapan gak enak soalnya. Oke, Bang. Gimana, Bang? Hmm. Ah, j- jadi gimana untuk motornya? Bang udah set semua? Oke, halo semua, kembali lagi di vlognya Rijal Swada, bre-bre semuanya. Dan video ini gue bikin dadakan ya, karena kebetulan banget kemarin itu gue hampir kena tipu, bukan hampir kena tipu sih. Sebenarnya emang si penipu itu udah kebaca sama gue, gelagatnya itu udah kebaca. Jadi udah banyak modus-modus jenis-jenis modus penipuan, jual beli kendaraan dan lain sebagainya itu. Ada yang caranya A, B, C, D. Nah ini salah satunya gue mau sharing ke kalian, agar kedepannya kalian bisa antisipasi gitu bre. Jadi kalau misalkan ada gelagat-gelagat yang mencurigakan, ya lebih baik di skip aja gitu, daripada nanti pikiran kalian lagi kosong, nanti pas dia nelpon kita kesuges sama dia malah kena nanti kitanya kan. Jadi gini, untuk modus yang gua alami kemarin itu, jadi gua kan lagi cari NMAX. Gue cari NMAX tahun 2018-2019an lah gitu kan. Budget gua ya maksimal 20-an, kalau bisa ya di bawah 20 gitu kan. Nah, gue itu nge-share di grup. Gue nge-share di grup, banyaklah bermunculan kan, sekian. Nah, ada satu akun, dia minta nomor WA, ya kan, ya gue kasih dong. Akhirnya sama dia dijapri nih, si penipunya nih. Sama dia dijapri, setelah dijapri, nanya-nanya segala macem, dikirimlah Sherlock, ya kan. Nah, akhirnya gue datang ke titik itu kan. Jadi gue itu kan domisili di Bekasi Timur bre, di Tambun. Nah, si penjualnya ini, si penipunya ini bilang kalau unitnya itu ada di dekat daerah SGC. Daerah SGC Cikarang. Oke lah, deket nih kan kata gue, harga juga lumayan miring gitu kan. Sebenarnya kalau untuk harga nggak terlalu mencurigakan. Harganya itu masih dalam range normal lah gitu kan. Makanya gue nggak terlalu curiga waktu itu. Akhirnya gue dateng ke titik pertama yang dia share tuh yang deket SGC, dan ternyata setelah gue sampai lokasi, dia bilang katanya unitnya lagi dibawa iparnya, dan sekarang unitnya itu ada di daerah Pondok Ungu katanya. Oke, gue meluncur langsung ke Pondok Ungu tuh, ya kan. Nah, dalam perjalanan ke Pondok Ungu, gue udah mulai curiga nih, karena sebelum gue jalan, gue sempat minta nomor iparnya kan. Om, yaudah deh, kirimin Sherlocknya sama nomornya. Sherlocknya dikirim, tapi nomornya nggak dikirim. Oke lah, dengan dalih dia begini, udah om, nanti kalau udah sampai lokasi hubunginnya ke saya aja, katanya begitu kan. Akhirnya gue meluncur sampai lokasi, gue follow up lagi tuh si penipunya, bang ini saya udah di lokasi gitu kan, nomor rumahnya yang mana gitu kan. Dan nomor rumahnya pun dia nggak tahu, nggak ngasih tahu, karena memang dia nggak tahu nomor rumahnya berapa gitu kan. Dan akhirnya si penipunya itu calling yang punya motor aslinya. Mungkin bahasanya gini ya, pak ini saudara saya yang mau beli motor udah datang, mungkin kayak gitu kali kan. Akhirnya gue ketemu sama yang punya motor. Nah, karena si penipunya ini bilang yang punya motor itu adalah iparnya, gue langsung tembak tuh di awal, pak, bapak kenal sama si Pak A ini nggak? Emang bener iparnya bapak, kata gue gitu kan. Dan ternyata si bapaknya itu kayak mau jawab ragu-ragu. Dan ternyata emang bener, mereka itu sama sekali nggak kenal. Jadi si penipu sama si pemilik mobil ini, si pemilik motor itu sama sekali nggak saling kenal gitu. Dan dari awal si pemilik motor itu emang emang udah dikoordinasi sama si penipunya. Jadi, pak nanti kalau ada yang datang bilang bapak saudara saya ya gitu kan, atau nanti bilang bapak kakak saya atau gimana gitulah.
Nah, jadi motornya bener, emang motornya ada dan emang dijual sama yang punya itu emang dijual, cuman harganya beda. Nah, akhirnya dari situ gue jelasin kan ke si bapaknya kan. Tadinya gue nggak mau datang bre, karena menurut gue ya udahlah orang nipu ini kan. Cuman karena waktu itu dia bilang ipar atau adenya gitulah. Gue pikir itu perempuan. Nah, maksud gue kasihan kalau misalkan nanti dia jadi korban gitu kan. Kalaupun nanti gue lolos, gue nggak kena, nanti takutnya dia dapat mangsa lagi kan. Karena nanti di sini yang jadi korban itu yang lebih berat itu sih yang punya motornya malah. Nah, jadi setelah itu gue ngobrol-ngobrol sama si bapaknya, ya kan. Akhirnya gue pancing, gue telepon tuh si penipunya. Gue bilang kan, videonya ada sih, nanti gue lampirin ya. Jadi gue bilang, bang ini saya udah ngecek motornya nih, udah oke semua, bla bla segala macem gitu kan. Terus gimana nih? Nah akhirnya gue disuruh geser sama dia tuh, biar gak kedengeran nama yang punya motor. Padahal gue loudspeaker di samping yang punya motornya langsung. Jadi intinya setelah gue oke, dia itu minta pembayaran lewat transfer kan. Nah dari situ aja udah nggak mungkin bisa dipercaya lah yang kayak begitulah. Yang namanya transaksi itu sebagaimanapun juga sebisa mungkin ada barang, ada surat-surat, ada duit, jadi satu kita di situ, kita ngobrol di situ, kita nego di situ, ya emang begitu kan. Kalau modusnya udah kayak begitu udah susah dipercaya. Jadi tuh nanti gini bre, setelah gua transfer, kalau misalkan gua kena nih, gua transfer, dia udah langsung hilang gitu aja. Dia langsung hilang dan otomatis kan nanti gue minta pertanggungjawaban ke siapa? Ke yang punya motor kan? Loh, kan bapak katanya tadi bilang saudaranya si ini, bener katanya gitu kan? Kok sekarang jadi nggak ngaku gitu kan? Nah, jadi gue sebagai korban si penipu, si bapaknya juga sebenarnya korban si penipu. Cuman di sini yang paling dirugikan jelas si bapaknya nantinya, si yang punya motornya nanti, karena dia juga istilahnya menurut penilaian ikut kerjasama sama si penipunya, padahal nggak ada maksud sama sekali ke situ memang, ya kan. Itu udah sering banget modus kayak gitu kejadian bre. Jadi kita hati-hati aja lah, karena setahu gue itu terakhir itu paling sering sih kemarin-kemarin itu mobil sih biasanya mereka itu. Cuman sekarang udah mulai ke motor juga, ke segala macam yang bisa dijadiin bahan penipuan, mereka jalanin di situ lah. Nah makanya coba nanti lu lihat aja video yang gue lampirin kayak gimana, itu percakapan gue sama dia, sama si bapaknya. Dan mudah-mudahan itu bisa buat pelajaran buat kita bareng-bareng juga ya Bre, supaya nanti ke depannya itu nggak ada lagi lah korban-korban begitu. Dan intinya sih kalau kita transaksi jual beli itu satu, pastiin yang transaksi sama kita itu bener-bener keluarganya dia, atau syukur-syukur emang langsung sama yang punyanya langsung gitu. Kalau orang lain nggak usah, jangan. Apalagi udah bahasa-bahasa transfer sekian dulu, udahlah nggak usah transferan. Intinya ada motor, ada surat, bayar gitu aja, bayar di lokasi gitu kan. Jangan yang namanya transfer ke si A ke si B. Makanya kalau ada yang bilang, iya mas, ini motor saya dititipin ke si A, saudara saya. Oh ini mobil saya dititipin ke si B, saudara saya. Nggak usah percaya sama yang kayak gitulah. Dan setelah kita nanti ketemu barangnya juga, kita harus ngobrol sama yang ada di lokasi. Kita tanyain, bener nggak bapak saudaranya, atau keluarganya, atau gimana gitu. Dan mungkin itu aja ya Bre ya. Semoga nggak ada yang kena lagi modus-modus yang kayak gini. Jadi biar kita bisa antisipasi, dan kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu, mendingan udahlah langsung di skip aja lah, daripada nanti kita banyak ngomong ke dia, kitanya lagi kosong, nanti kita malah kesuges sama dia, bahaya juga kan. Mendingan kalau udah ada yang mencurigakan kayak gitu, mendingan skip aja langsung. Jadi gini om, saya sebenarnya dari pas pertama awal datang, dari pertama awal dikonek sama dia, itu saya emang udah nggak enak. Masalahnya saya udah pengalaman sama kayak gini gitu kan. Jadi kayak misalkan ada, jadi dia nanti kan disuruhnya, oh iya mas nanti bilangnya harga si ke bapaknya
bilangnya sekian puluh ya gitu kan, nanti mas urusannya sama saya gitu kan. Dalam hati saya udah kebaca ya. Udah kebaca. Jadi nanti jatuhnya gini om, jadi nanti setelah saya cek unit saya oke nih, oh oke mas bang, saya oke nih sama motornya nih, saya bisa transfer DP ke dia, suruh transfer full atau minimal DP. Nah setelah saya transfer ke dia, ngilang dong dia kan. Setelah dia ngilang, makanya tadi saya di awal saya konfirmasi, bapak kenal nggak sama Pak Chandra ini gitu kan? Udah pasti nggak kenal, udah pasti nggak kenal. Kalau misalkan bapak bilang kenal, oh iya mas itu saudara saya misalkan begitu, otomatis saya sebagai pembeli percaya dong, oh iya ini masih keluarga gitu kan. Akhirnya saya transfer ke dia. Setelah saya transfer ke dia, dia ngilang, otomatis nanti saya minta tanggung jawabnya ke siapa? Ke bapak kan. Nah jadi kita berdua jadi korban begitu pak. Makanya saya tadinya emang pengen pulang gitu kan, emang pengen pulang, cuman karena firasat saya ini udah nggak bener. Bapak udah tahu belum sebenarnya modus-modus kayak gini pak? Saya sih mau beberapa kali sih, cuman memang hanya tahu aja tapi belum secara detail. Iya betul, makanya tadi maksud saya juga takutnya memang bapak belum tahu, jadi sekalian saya tahu, jadi supaya kedepannya nggak kejadian lagi. Makanya tadi saya pengen pulang. Saya tadi disuruh ke Cikarang dulu pak sama dia. Saya disuruh ke Cikarang, ke SGC Cikarang Barat. Belum punya nomor saya dong? Belum, karena saya disuruh tektokannya sama dia langsung, bukan ke bapak. Tadi pun saya pas saya sampai Cikarang, mas motornya di rumah adik saya nih. Di mana bang? Itu yang si Chandra itu ya? Di perlu diblokir kan kalau gitu? Yang diblokir dulu pak, biarin. Nah terus kata dia di mana pak? Di mana bang? Di Pondok Ungu gitu kan. Nah, saya udah nggak enak tuh, udah nggak enak, harusnya aduh Pondok Ungu jauh. Saya udah kebaca juga feeling modus kayak gitu kan. Dia bisa. Itu foto dari saya. Saya yang foto. Ya? Saya yang foto. Jadi modus-modus kayak gitu banyak pak. Dia biasanya di mobil. Biasanya dia di mobil. Biasanya mereka mainnya di mobil. Cuman karena orang mobil udah banyak yang tahu modus kayak gitu, mereka geser ke motor. Jadi modusnya mereka itu, mereka cuman istilahnya syukur-syukur mereka dapat jackpot langsung ditransfer full sama calon pembeli langsung hilang, atau minimal mereka dapat DP-nya. Makanya tadi saya pengen pulang, ntar dulu deh, coba biarin aja dulu datang ke lokasi, mana tahu bapaknya juga belum tahu, biar sekalian saya kasih tahu juga. Ada 2 orang sih tadi yang sistem Iya, gitu. iya, intinya pak nanti ke depannya ada yang kayak gitu, udahlah cuekin aja pak. Cuekin aja, kecuali memang dia yang mau datang langsung ke lokasi gitu, dia yang mau beli, dia yang mau datang, nggak masalah. Tapi kalau dia yang mau beli tapi ntar ada yang mau datang lagi nih pak, ntar si ini saya yang mau datang apa segala macam. Katanya untuk kredit untuk karyawan saya gitu. Iya. Motor yang dikirim pun gambarnya beda. Ini yang dikirim sama dia. Kayaknya Dove dah. Iya, warna Dove. Saya emang mau beli, serius, emang mau buat adik saya. Pak siapa? Saya Rizal pak. Rizal. Iya. Mas siapa? Randy. Randy. Tapi platnya ini juga nggak? Beda, ditutup. Saya Pak Bambang. Siapa Bambang? Nah ini motor nih kan beda banget. Iya kan? Ini yang Chandra Dove. yang itu. Iya nomornya. Oh itu sudah namanya Chandra Mediator ini. Coba ini saya telepon, coba seolah-olah kita ikutin apa maunya dia pak. Udah kebaca sebenarnya. Nggak diangkat. Soalnya banyak pak yang kejadian kayak gini pak. Jadi korbannya itu langsung 2 sekaligus, si pemilik sama yang mau beli. Langsung blokir ya, misalkan itu nanti misalkan berada. Wah hilang. Makanya tadi saya cek nomornya dia itu di get kontak. Saya cek di get kontak itu. Ya halo bang. Halo? Ya gimana bang? Udah selesai? Udah bang, nih udah dicek nih bang nih. Udah dicek. Bisa geser dulu nggak dari situ bang, biar enak kita ngobrolnya bang. Oke. Bentar saya keluar dulu deh. Jangan sampai persetan kan gak enak soalnya. Oke bang, gimana bang? Jadi gimana untuk motornya? Bang udah cek semua?
Motor udah dicek, tadi juga udah sempat ngidupin, cuman nggak muter-muter sih, cuman nyalain di tempat aja sih, aman sih bang. Ya jadi Nah terus gimana nih bang? Tadi sih saya udah bilang kayak yang abang bilang, harganya nggak kayak yang kata di lama kita. iya benar. Jadi gini, ini apa udah oke sama motor saya. Nah jadi untuk masalah harga gimana, udah cocok? Ya tadi kan kita deal-dealan 19 tuh bang ya. Ya benar-benar harga deal kita tetap segitu, cuma nanti kuitansi ipar saya tetap saya suruh nanti di angka 23,5 itu bang ya, nggak masalah kan formalitasnya aja. Ya bang, biar kita tengklung. Nah jadi nggak apa pakai epic apa? Saya pakai Mandiri. Mandiri. Ini saya kasih apa, BNI bisa ke BNI? BNI. Ya nggak masalah sih, paling ada biaya transfer ya paling. Ya nggak apa-apa, potong aja nggak apa-apa. Yang penting apa pakai making ya? Ada yang making saya. Nanti kalau udah abang proses, abang kirim dulu buktinya ke saya ya, telepon saya dulu. Nanti saya yang dulu ngomong sama abang saya di situ ya, jangan abang ya, biar nggak salah paham bang. Biar langsung saya suruh bikin implementasi ya. Langsung DP apa langsung full? Ya kan abang langsung mau bawa motor ya kan, ya full aja. Ya. Langsung full aja. Iya, kan abang bawa motornya langsung kan nanti. Sama surat-suratnya. Surat-surat ada di sini ya? Oke bang, ada semua lengkap. Jadi saya suruh tinggal saya telepon aja nanti, ya bang, biar diserahin. Oke, tapi saya mau nunggu saudara saya dulu boleh? Yang dia kan mau yang make kan dia nih. Nah, tapi pembayaran gimana nih? Nanti nunggu dia juga. Iya, dia ngecek sekali lagi. Maksudnya tadi kan saya udah ngecek juga, udah saya kasih tahu ke dia. Jadi nunggu lagi. Yang penting nggak usah ngomong apa-apa ya sama ipar saya masalah pembayaran ya. Nggak masalah. Dia dari ini sih. Nanti yang transfer siapa? Yang transfer sih nanti uangnya dari saya. Cuman ini orangnya udah ada sama bang. OTW-nya dari Polres Bekasi, ntar dia baru ke sini. Oh gitu, gini aja deh bang, kalau memang abang oke ya kan transfer aja dulu sekarang, nanti kalau udah tinggal ditungguin aja saudaranya kan, gampang. Oh iya kan? Maksudnya dia mau ngecek juga gitu maksudnya. Pastiin lagi. Dia kan orang. Silakan aja. Dia kan orang. Duluan yang lain saya nggak tahu ya. Yang masalah. Saya mau ini aja, dianya kan agak ragu nih, dianya yang mau makainya. Oh, kalau nggak usah aja bang, ngapain repot gitu loh bang. Kalau ragu nggak usah aja, saya nggak apa-apa kok. Iya, makanya. Batalin aja. Dia kan dari. Batalin aja berarti ya. Dia kan orang cybercrime nih. Ya silahkan mau cybercrime apa kayak nggak masalah saya bang. Iya makanya. Saya mau jual motor kok. Siap. Ngapain sih? Ya. Oke, saya kirimnya. Modus pak. Modus. Jadi dia artinya mau seolah motornya dia ya. Betul. Dia ngomong kalau iparnya gitu. Betul. Dia nggak bilangnya iparnya. Dia bilangnya iparnya. Makanya kan kata saya, udah kebaca kata saya. Saya tadi pengen pulang cuman takutnya enggak, kirain saya iparnya jangan-jangan ibu-ibu atau cewek. Masalahnya kalau orang kayak gitu kasihan pak, polos. Iya aja. Makanya tadi maksudnya saya datengin di sini dulu biar saya mau apa coba nanti tak kesini aja malah. Kalau enggak telepon aja coba pak. Ya. Tapi dia kayak gini juga udah ini sih, dia udah mikir udah kebaca. Dia mikir udah kebaca nih. Transfer dia urusannya apa kan? Iya. Ya wes apa, nggak masalah, buat pelajaran aja pak. Oke, mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih and see you next video, bye.